Bahasa Aji dari Via Cookie. Gue beli tas baru di Australia kemarin. Which is, ini tuh tas keluaran terbaru mereka. Well, Pipin nyuruh beli tas itu. Suara seorang perempuan yang sekarang menjadi penumpangku terdengar lumayan keras. Sementara dua perempuan sebelahnya terlihat bosan saat melihat tas baru itu. Sekilas aku melirik dari kaca spion. 3 penumpang yang bisa kutebak usianya di bawah beberapa tahun denganku. Maaf teh, kita sudah sampai, ucapku. Mereka pun memberikan 1 lembar uang 50.000, kemudian pergi meninggalkan mobilku yang masih terparkir di samping salah satu sekolah tinggi di Bandung. Jam di layar handphoneku sudah menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. 1 jam lagi aku harus sampai di kampus. Akhirnya, aku dan mobil tercintaku ini melaju kembali menyusuri kota Bandung. Seperti biasa, kota Bandung menjadi kota trend center yang sangat kuat di kalangan anak muda, termasuk aku. Arus budaya dan globalisasi terasa kian cepat mengubah kebiasaan kami. Oh ya, aku Uta. Panggil saja seperti itu. Aku lahir di Bandung. Tahun 2023 ini waktuku untuk menyelesaikan skripsi. Dan untuk menambah uang kuliah, aku memutuskan untuk ikut menjadi salah satu supir ojek online di salah satu aplikasi yang sudah banyak orang tahu. Di samping itu, aku juga suka membuat video konten hiburan online. Ya, dari situ aku bisa melatih kesulitanku dalam berbicara di depan kamera. Uta, panggil temanku. Aji. Suaranya membuyarkan lamunanku beberapa saat setelah aku turun dari mobil. Dia berjalan ke arahku. Lalu, seperti biasa, dia dengan cepat mengeluarkan handphonenya dari saku jaketnya itu. Dia memperlihatkan satu video yang sangat kukenali. Siapa lagi kalau bukan konten yang kubuat sendiri? Aku nggak nyangka kamu terkenal ini, tak? Ucapnya. Bukan apa-apa kok, itu cuma mengisi waktu kosongku aja, jawabku. Setelah itu, kami berdua pun berjalan untuk segera mengikuti kelas. Jangan sampai kami terlambat. Setelah kelas berakhir, aku memutuskan pulang ke rumah membuat konten tentang kebudayaan Indonesia. Kusiapkan kamera dan laptopku. Hari ini niatku membuat video tentang kebudayaan Indonesia yang sangat terkenal. Batik. Tidak lupa tentunya aku pakai baju batik yang ibu berikan padaku tahun kemarin. Aku sangat menyukai jenis batik ini, yaitu batik motif alas-alasan yang berasal dari Jawa. Motif batik ini bisa diartikan hutan dan berbagai jenis binatang. Ibuku pernah bilang, batik ini bermakna orang yang memakainya diharapkan bisa selalu mawas diri dan bijaksana saat menjalankan kehidupannya di dunia. Halo teman-teman, kembali lagi denganku, Uta. Kali ini aku akan menjelaskan kepada kalian tentang baju yang sedang kupakai. Ya, batik. Ucapku, memulai narasi sembari duduk di hadapan kamera handphone yang kupakai. Setelah rekaman selesai, aku dengan segera mengedit video itu agar bisa ku-upload hari ini. Ya, semoga saja konten kali ini bisa mendapat respon baik dari penonton. Beberapa hari kemudian, seperti pagi hari yang cerah ini, aku menunggu dosen pembimbingku sembari membaca komentar penonton dari video kemarin. Syukur, rasanya masih banyak pemuda di zaman digital ini yang masih menyukai kebudayaan Indonesia seperti batik. Mataku terus menyusuri setiap kata, sampai terhenti pada 2 kalimat yang menggunakan bahasa yang kasar. Di kalimat itu, terdapat campuran bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Sudahlah, sepertinya hanya orang iseng. Kukira begitu. Tapi, beberapa hari setelahnya, komentar ujaran kebencian itu semakin sering muncul. Bahkan, terdapat di semua videoku sebelumnya. Bahasa yang digunakan semakin beragam. Salah satunya menggunakan bahasa gibberish. Kenapa tak? Kok melamun? Suara Aji lagi-lagi mengejutkanku. Dia menoleh ke arahku, lalu beralih memperhatikan layar handphone yang kupegang ini.
Aku bingung, Ji. Kok ada ya orang yang komen kayak gini? Apalagi mereka pakai bahasa kasar. Keluhku padanya. Dia gak suka kali sama kamu, tak? Terus udah agak aneh lihat budaya bermedia sosial orang-orang di zaman sekarang. Mereka kadang gak mikirin bahasanya dulu, asal ketik aja yang penting puas. Jelas aja. Dia tersenyum ke arahku. Udahlah, jangan terlalu dipikirin, lanjutnya. Ya, mungkin Aji benar. Lebih baik aku tidak terlalu memikirkannya. Tapi, semakin hari, komentar-komentar itu semakin agresif. Dan seolah-olah menyerbu semua konten-konten yang kubuat. Mulai dengan mengatakan kontenku jelek, sampai tak jarang dia menjelekkan diriku sebagai pemilik akun. Sudah beberapa kali ku coba melaporkan akun-akun bodohnya itu, tapi tetap saja seolah tidak ada habisnya. Pagi berganti sore, dan aku kembali menjemput penumpangku hari ini. Kebetulan tidak ada jadwal bimbingan dan skripsiku sudah kurevisi tadi siang. Lagi-lagi aku mendapatkan penumpang yang umurnya terlihat tidak jauh dari umurku. Salah satu dari mereka terdengar sedang mengeluhkan sesuatu. You know what? Kemarin itu aku kan upload video di medsos. Tapi kok komentarnya jelek-jelek ya? Sampai ada yang ngatain aku juga. Ucapnya tidak sengaja ku dengar. Emang ya, netizen sekarang tuh omongan sama bahasanya gak bisa dijaga. Padahal apa susahnya pakai bahasa yang baik? Balas temannya. Padahal aku gak buat video yang aneh-aneh loh. Saya juga sama teh. Bikin video niatnya buat hiburan dan mengedukasi. Tapi pasti ada aja yang gak suka. Apalagi sampai pakai bahasa yang gak enak dibaca. Ucapku membuat mereka menoleh ke arah depan. Ini Auta ya? Konten kreator dari Bandung yang suka buat konten tentang kebudayaan Indonesia. Ya ampun saya salah satu fans Auta loh. Balasnya sukses membuatku terkejut. Iya saya pernah lihat komen jelek di konten Auta. Lanjutnya. Kami pun berbincang tentang bahasa yang digunakan generasi di era digital saat ini kiranya masih harus banyak yang harus diperbaiki. Dan diberi pemahaman seberapa pentingnya bijak dalam menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya istilah asing yang menjadi tren, tapi bahasa kasar yang sering digunakan juga sepertinya sudah menjadi kebiasaan umum. Akhirnya, setelah bekerja mengantarkan penumpang ke tempat tujuan, aku pun pulang untuk beristirahat. Tidak lupa sesekali membaca komentar penonton yang kurasa semakin hari komentar negatif di video-videoku semakin banyak. Aku pun mencoba menghubungi Aji, temanku. Niatnya untuk menanyakan pendapatnya. Bisa saja memang konten videoku yang tidak layak ditonton. Aku mencoba menelponnya, tapi sudah beberapa kali tidak dia angkat sama sekali. Jam masih menunjukkan pukul 7 malam. Sepertinya aku pergi ke rumahnya saja sekalian. Aku pun segera berangkat mendatangi rumah Aji. Jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahku. Sesampainya di sana, kulihat dia sedang mengerjakan skripsinya. Aji, kok akhir-akhir ini makin banyak komentar negatif di videoku ya? Aku boleh pinjam handphonemu sebentar? Ucapku sembari meminjam handphonenya yang tergeletak di meja setelah dia mengangguk. Kubuka platform yang kugunakan untuk membuat video. Seketika tubuhku gemetar. Mataku terbelalak kaget saat melihat begitu banyak akun bodong terdaftar di sana. Hampir semua akun itu kukenal sebagai orang yang selalu memberikan komentar negatif di kontenku. Aji, kok akunmu? Jadi selama ini, ucapku terbata-bata. Seketika dia berbalik dan merebut handphonenya itu dari tanganku. Beberapa saat terjadi keheningan. Sampai dia pun membuka suara. Bukan urusanmu, ucapnya begitu ketus. Lalu setelah itu, dia langsung menyuruhku pulang tanpa menjelaskan apapun lagi. Setelah kejadian itu,
Aku tidak pernah melihat akun bodong dengan bahasa kasarnya lagi di videoku. Dan aku jarang melihat Aji. Sekalipun aku melihatnya, pasti dia langsung menghindariku. Ya, sudahlah. Mungkin peristiwa ini bisa kujadikan pelajaran agar lebih bijak lagi menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dan yang terpenting, tidak menyakiti hati orang lain.